Cek cek cek. Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed yang masih saja menjadi polisi biasa. Jadi sekitar tadi jam 1 siangan lah, kurang lebih ya. Saya tuh lagi scroll TikTok, tiba-tiba nemu satu postingan gitu. Dan postingan itu membuat saya terhenti sejenak gitu. Postingannya itu berisi mengenai jumlah rekapitulasi anggota polisi yang gugur pada tahun 2024. Sebanyak 987 anggota Polri gugur selama bertugas sepanjang tahun 2024. Yang bikin saya heran itu bukan mengenai jumlah kematiannya, akibat kematiannya, bukan soal itu. Tetapi hal yang membuat saya kaget dan terheran-heran itu adalah komentar netizen. Wow, ngeri ya komentar netizen. Sampai segitunya gitu ya, benci sama seragam ini nih, sama polisi gitu. Apalagi di postingan yang mengenai jumlah anggota Polri dan TNI nih yang gugur ketika perang melawan KKB. Lihat aja komentarnya itu. Itu jauh lebih mengerikan rekan-rekan. 24 anggota gugur, yakni 16 anggota TNI dan 8 anggota Polri, serta sisanya mengalami luka-luka. Jadi di video ini saya akan berargumen ya rekan-rekan. Bukan membela diri atau apapun itulah. Saya ingin memberikan pendapat aja lah gitu. Kalau misalkan gara-gara kinerja buruk, gara-gara oknum, gara-gara kasus, atau apapun itulah mungkin polisi yang berbuat salah, mau dihujat, mau dicaci, mau dihina, mau di apapun itu sebrutal mungkin, kami pasti terima. Pasti ya udah wajar lah, udah biasa gitu. Tapi kalau misalkan ada yang meninggal, kemudian diolok-olok sama netizen, saya rasa empati masyarakat udah hilang kepada polisi gitu. Sorry saya ulangi, kepada manusia tepatnya ya. Kan polisi juga manusia nih. Kadang-kadang netizen dan masyarakat tuh nggak melihat polisi itu sebagai manusia gitu. Kayaknya ada yang salah dengan masyarakat kita ini ya, sampai segitunya benci sama polisi. Kalau misalkan sampai yang meninggal juga diolok-olok kan itu udah di luar batas gitu, saya rasa ya. Ini benar-benar mind blowing itu buat saya, sampai segitunya gitu masyarakat benci sama polisi. Coba bayangkan aja ya rekan-rekan nih. Kalau misalkan yang meninggal itu adalah saudara rekan-rekan atau keluarga, misalkan ayahnya atau ibunya atau pamannya atau adiknya atau kakaknya, kemudian meninggal ketika tugas menjadi polisi, kemudian diolok-olok sama netizen. Gimana perasaannya kira-kira? Menyakitkan bukan? Tapi ini juga kayaknya gara-gara framing media sih. Di media itu kan sering banget memberitakan keburukan-keburukan polisi. Dan memang ya setiap hari itu ada saja kasusnya ya di polisi itu. Kasus suap, kasus narkoba, kasus pembunuhan, kasus penembakan, banyak sekali berita-berita buruk mengenai kepolisian ya. Tapi ya mau gimana lagi, memang berita seperti itu yang menjual di masyarakat ya. Mungkin aja di antara netizen yang hate comment ini pernah ada yang sakit hati sama polisi gitu. Mungkin ada yang pernah dijahatin sama oknum polisi, ada yang pernah kena pungli, ada yang pernah kena masalah dengan polisi. Jadi ya mungkin kalau seperti itu ya diwajarkan lah ada kebencian yang mendalam kepada polisi ya. Tapi tetap saja lah ya, kalau misalkan mengolok-olok kematian itu kayaknya tidak etis lah, kurang beradab juga gitu rekan-rekan. Tapi di sisi lain ya, saya juga mengakui lah kalau polisi kita ini masih banyak sekali masalah ya. Dari pangkat pimpinan sampai anggota semuanya masih banyak masalah ya. Di berita-berita banyak kan yang sering diviralkan. Ya itulah, memang masih banyak. Jadi kami juga memang perlu pembenah diri ya, memang masih banyak sekali masalah-masalah di kepolisian itu. Sehingga ya berimbas pada masyarakat yang membencinya sedalam ini gitu. Dan pembahasan itu persis dengan konten saya yang sebelumnya ya, yang konten kutukan abdi negara dan konten anti-hero. Yang dimana ketika rekan-rekan dilantik menjadi anggota polisi itu akan langsung mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah anugerah, yang kedua adalah kutukan. Kutukannya adalah kutukan kebencian. Itu udah pasti paten itu mah. Ketika dilantik cek besoknya langsung kalian banyak haters. Itu sudah pasti dan sudah resiko ya. Dan dua hal tersebut akan terus menempel dan menginfeksi pada orang sekitarnya gitu. Jadi sampai mati pun itu akan terus dibawa gitu kan. Dan saya membuat quotes nih bahwa being a cop is blessed and cursed at the same time. Video ini juga sekaligus pengingat untuk para casis nih. Kan penonton saya itu rata-rata para casis ya, casis Polri maupun TNI sama aja lah. Kira-kira para casis nih, ketika menonton video ini sudah tahu resikonya polisi, dampak buruk polisi, dan sanksi sosial yang didapatkan ketika menjadi polisi. Dengan resiko yang seperti ini, kira-kira masih mau nggak jadi polisi gitu?
Oke, intinya dari video ini saya bukan mau menceramahi masyarakat gitu. Jadi saya cuma mau berbagi keresahan aja gitu. Kebetulan tadi lihat postingan, kemudian saya merasa resah dan ya akhirnya bikin video aja kayak gini. Dan untuk mengatasi permasalahan ini ya tentu harus ada perbaikan dari kedua pihak gitu. Polisinya harus memperbaiki kualitas pelayanan dan masyarakat juga harus teredukasi dari segi etika gitu. Etika berkomentar itu kan memang harus diajarin juga gitu. Karena kan sebebas-bebasnya berekspresi di sosial media tetap saja ada tanggung jawab di dalamnya gitu. Oke rekan-rekan, mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.